Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Santiago Gimenez akan absen beberapa pekan akibat cedera pergelangan kaki menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube miliknya tentang Gimenez yang harus absen akibat mengalami cedera pada pergelangan kakinya saat menghadapi Atalanta. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Santiago Gimenez mengumumkan bahwa dia akan absen akibat cedera yang dideritanya. Dia mengatakan di media sosialnya bahwa dia butuh pulih dari cedera pergelangan kaki yang telah dialami selama beberapa waktu. Berbagai prediksi waktu pemulihan telah muncul. Media Meksiko mengatakan dia akan absen selama 5 minggu. Dari apa yang saya pahami, cedera ini tidak akan membuatnya absen selama 5 minggu dan saya akan menambahkan bahwa itu bisa menjadi 2 atau 3 minggu paling lama. Dia bisa tersedia lagi setelah istirahat. Tes masih ditunda dan kami juga perlu melihat bagaimana keadaan pergelangan kaki sang penyerang, ungkapnya. Sandro Tonali tegaskan bahagia bersama Newcastle United, tetapi dia tetap tidak mengesampingkan potensi kepergian di masa depan. Tonali dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan Liga Champions yang mempertemukan Newcastle dan Atletico Bilbao. Setelah pertandingan tersebut, dia diwawancarai tentang masa depannya. Berikut komentar gelandang Italia itu disampaikan melalui Football Italia. Saya tidak ingin mengatakan ingin tetap tinggal di sini selama 10 tahun dan kemudian dalam 2, 3, atau 4, atau 5 tahun saya pergi. Musim panas selalu sulit bagi saya dan Alexander Isak, tetapi itulah sepak bola. Jika Anda memiliki pilihan untuk hidup Anda, untuk tim Anda perlu memikirkan segala sesuatu dalam sepak bola. Saya tidak ingin mengatakan saya ingin tinggal selama 10 tahun, tetapi saya bahagia di sini sekarang dan saya tidak memikirkan tim lain, ungkapnya. Rod Gullit menyayangkan keputusan Joshua Zirkzee yang lebih memilih Manchester United daripada bergabung dengan AC Milan. Zirkzee mengalami kesulitan dalam karirnya setelah bergabung dengan Setan Merah di Inggris dan Gullit pun berkomentar tentang juniornya di timnas Belanda itu. Berikut komentar legenda Rossoneri itu disampaikan melalui Football Italia. Dari sudut pandang saya, dia seharusnya tinggal di Italia. Dia melakukannya dengan sangat baik di Bologna dan saya berharap dia akan pergi ke Milan. Saya pikir begitu dia pergi ke Manchester United, itu adalah langkah yang salah. Bagi banyak pemain, bergabung dengan Manchester United adalah sebuah kesalahan, dan begitu mereka pergi, mereka bermain lebih baik di tempat lain di Eropa. Kembali ke Italia dengan status pinjaman jika Anda bisa. Bermain sepak bola saja, dia seorang pemain yang bagus, tetapi saat ini mengalami kesulitan di Manchester United, ungkapnya. AC Milan resmi merekrut anggota Dewan Direksi yang baru dan dia adalah Massimo Calvelli. Paolo Scaroni mengumumkan keputusan perekrutan tersebut ketika berbicara kepada pers kemarin dan menjelaskan peran Calvelli di klub. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Massimo Calvelli adalah CEO Redbird International dan mitra operasi Redbird Capital Partner. Dia memegang posisi penting di Redbird di sektor olahraga. Dia bergabung dengan Dewan Direksi AC Milan hari ini. Dia adalah atlet olahraga. Dia berasal dari ATP dan menghabiskan beberapa tahun di London. Redbird percaya dia bisa membawa nilai tertentu. Memiliki orang Italia di sektor olahraga jelas memiliki dampak yang sangat positif, ungkapnya. Milan News juga melaporkan bahwa dia akan menggantikan Mark Dowley yang telah menjadi bagian dari kemitraan Redbird dan Milan sejak tahap awal. Orang Amerika itu memiliki pengalaman dalam menghasilkan sponsor dan kemitraan, jadi masih harus dilihat bagaimana peran Calvelli di klub. Saat ini Dewan Tetap klub beranggotakan 12 orang, yaitu Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Stefano Cocchirio, Gerald Cardinale Jr., Gordon Matteo Singer, Randy Lewis Levin, Riccardo Stefanelli, Dominic Michel, Robert Lane, David Castelblanco, Alfredo Craca, dan sekarang Massimo Calvelli. Wasit Marco Guida lolos dari hukuman setelah insiden dia yang tertangkap kamera menendang kaki Alexis Saelemaekers. Setelah McMinion berhasil menggagalkan tendangan penalti dari Paulo Dybala, Saelemaekers tampak berselebrasi bahagia di sekitar wasit Guida. Wasit kemudian terlihat mendekati sayap Belgia itu dan hampir melakukan kontak ketika sang pemain setelah merayakan aksi heroik dari Minion. Beberapa pakar menyoroti insiden tersebut dalam beberapa hari terakhir setelah pertandingan. Sekarang Gazzetta dello Sport membagikan informasi terbaru tentang Asosiasi Wasit atau AIA yang dilaporkan tidak akan mengambil tindakan apapun terkait insiden tersebut. Jadi tidak akan ada konsekuensi yang diberikan kepada Guida, meskipun jelas ada kontak yang terjadi pada insiden tersebut. Jelas pernyataan ini akan kembali mengundang reaksi dari berbagai kalangan yang akan mempertanyakan keputusan dari badan wasit Italia itu.
Paulo Scaroni akhirnya angkat suara tentang venue pertandingan AC Milan melawan Como yang dipindahkan ke Australia. Scaroni membahas beberapa topik dan salah satunya tentang pertandingan Milan Como di Australia yang disebutnya tidak semenguntungkan yang dibayangkan selama ini. Berikut komentar Presiden Milan itu disampaikan melalui Milan News. Bukannya kami akan pergi karena alasan ekonomi. Keuntungan dari operasi ini sangat kecil dan itu tidak akan mengubah hasil keuangan kami. Kami akan pergi ke sana untuk menginternasionalkan Serie A. Jika Anda bertanya kepada saya apa masalah terbesar Serie A, saya akan mengatakan itu adalah penjualan hak siar di luar Italia. Serie A menjualnya seharga 200 juta euro, sedangkan Premier League menjualnya seharga 2 miliar euro. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat itu di bidang ini? Itu juga bisa melakukannya dengan operasi ini yang memiliki komunitas Italia Australia yang besar. Kami pikir itu bisa mempromosikan AC Milan dan Australia. Itu alasannya, bukan karena kami mendapatkan 1 juta euro atau lebih dari 2 juta euro, dan itulah alasan mengapa rekan-rekan Serie A kami memberikan lampu hijau, ungkapnya. Proyek San Donato tampaknya juga akan digarap untuk mewujudkan proyek AC Milan yang lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tanah San Donato dianggap sebagai alternatif paling ideal untuk proyek Stadion Milan yang baru. Namun dengan tidak diizinkannya klausul San Donato dimasukkan ke dalam kesepakatan yang baru, klub pun memilih untuk meninggalkan gagasan tersebut. Namun proyek itu tidak dibiarkan mati, karena Milan News melaporkan bahwa pagi ini ada ide baru untuk memanfaatkan tanah Milan itu. Alih-alih membangun stadion berkapasitas 70.000 kursi, klub pun memilih kemungkinan membuat area olahraga lebih kecil dari stadion asli dan akan berkapasitas sekitar 18.000 kursi. Arena olahraga ini akan dimanfaatkan untuk acara olahraga dan kegiatan lainnya, sehingga tanah tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan baik meskipun rencananya harus berubah. Hal itu terungkap dalam dokumen anggaran 2024 dan jelas akan menarik bagaimana proyek tersebut akan direalisasikan ke depannya. AC Milan mendapatkan kabar baik karena timnas Prancis batal memanggil Adrien Rabiot untuk jeda internasional bulan November. Mengingat Rabiot baru saja pulih dari cedera setelah pulang dari tugas internasional bulan Oktober, jelas klub tidak ingin kehilangannya sekali lagi terlebih setelah jeda internasional. Rossoneri akan menghadapi Inter dalam derby pada lanjutan Serie A musim ini. Namun sekarang klub dapat bernapas lega karena kesepakatan tamannya telah ditemukan antara perwakilan Milan dan timnas Prancis setelah mereka merilis daftar pemain yang resmi dipanggil untuk tugas internasional bulan November. Milan akan diwakili oleh Mike Mignon dan Christopher Nkunku yang telah dipanggil oleh Didier Deschamps yang benar-benar sangat menyukai mantan striker Chelsea itu. Namun nama Rabiot tidak termasuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil, sehingga mantan gelandang Marseille itu bisa tetap bertahan di Milanello selama jeda internasional. Didier Deschamps membahas tentang pembaruan kontrak Mike Mignon di AC Milan yang makin rumit hingga saat ini. Deschamps membahas beberapa hal mulai dari hubungan dengan PSG hingga apa yang terjadi dengan Mignon di San Siro. Berikut komentar pelatih timnas Prancis itu disampaikan melalui Milan News. Saya tidak akan berani mengatakan apapun tentang klub manapun. Mereka memutuskan, mereka memilih informasi untuk memutuskan. Sama seperti kami, melihat selalu ada pertukaran. Seperti kasus cedera Osmane, ketika tes dilakukan, mereka dikomunikasikan ke kedua arah. Tentu kepentingan klub dan kepentingan timnas tidak sama, tetapi selalu ada pertukaran mengenai informasi tes dan diagnosa. Saya di sini bukan untuk mengubah protokol medis. Apakah klub dapat diberi lebih banyak kekuatan mengambil keputusan daripada tim nasional? Itu bukan hal yang dapat saya putuskan. Di masa lalu, saya memiliki pemain yang menandatangani kontrak selama kompetisi seperti Piala Dunia. Itu bukan terserah saya. Ini masalah diskusi dengan klub. Saat ini, pengaruhnya lebih sedikit. Saya pikir para pemain mengambilnya dengan lebih tenang. Meskipun demikian, ini adalah memilah situasi pribadi Anda sebelum menjalani kompetisi besar adalah hal terbaik, ungkapnya.